إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari mimbar yang mulia ini kembali khatib berwasiat kepada diri pribadi dan seluruh kaum muslimin yang hadir di kesempatan siang yang mulia ini untuk kembali bersama memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama kita kembali menguatkan iman Islam kita, menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mensyukuri nikmatul iman wal Islam, dengan senantiasa melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan dan ketulusan, dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan mengiringinya dengan istighfar, bertaubat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita terjatuh dan terlalai melakukannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, karunia iman dan Islam dan karunia bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah adalah bagian nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sudah semestinya terus kita iringi dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit kita dapati dalam kehidupan ini orang-orang yang sudah Allah dekatkan kepada hidayah, orang-orang yang sudah Allah perlihatkan kepadanya bimbingan kebaikan, tapi ada yang meresponnya juga tidak ada yang meresponnya. Ada orang yang sekian lama dalam kehidupannya dia dekat kepada kebaikan dan ketaatan, tapi dalam perjalanan hidupnya tidak sedikit yang kemudian lepas dan meninggalkan kebaikan dan ketaatan. Mengapa bisa demikian, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah? Dalam satu majelisnya, Syekh Abdullah bin Bas rahimahullah, beliau pernah ditanya oleh salah seorang muridnya, mengapa dalam kehidupan ini ada orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan berjalannya waktu dia lepas hidayah itu. Ada orang-orang yang awalnya dekat dengan kebaikan dan orang-orang yang baik, lalu kemudian dengan perjalanan waktu dia menjauh dari kebaikan dan orang-orang yang baik. Setidaknya ada dua hal yang beliau sampaikan yang menjadi alasan mengapa ini bisa terjadi. Innahu lam yas'alis sabat wa innahu lam yashkurillah ala nikmatil istiqamah. Ada dua kemungkinan, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Kemungkinan yang pertama, bisa jadi selama Allah karuniakan dia kebaikan, dia dekat kepada kebaikan, dia tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan keteguhan, diberikan kemantapan hati, diberikan kekokohan hati agar senantiasa biasa terus di dalam kebaikan itu. Atau kemungkinan yang kedua, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
atas nikmat istiqomah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, siang hari ini Allah himpunkan kita bersama di tempat ini semata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap panggilan sholat kita bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita bisa menunaikan 5 waktu kita, itu pun semata rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap Ramadan hadir kita bisa menunaikan puasa dengan sepenuh iman 1 bulan penuh, itu pun juga karena nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala serta rahmatnya. Ketika Allah karuniakan kita rezeki dan sudah sampai nisabnya dan kewajiban zakatnya, lalu kita mampu mengeluarkan 2,5% zakat wajib kita, atau kita kemudian mampu mengeluarkan sedekah-sedekah sunnah, itu pun juga semata rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kebaikan-kebaikan yang lain. Dan sampai saat ini, sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan kita dari beragam dosa-dosa besar, itu pun juga semata rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena ilmu kita, bukan karena kehebatan kita, bukan pula karena ilmu dan pengetahuan yang kita miliki serta kecerdasan yang kita miliki, tapi itu semuanya ma'asyiral muslimin semata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 93. Walaula an sabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Ya Muhammad, sekiranya bukanlah kami yang meneguhkan hatimu, bukanlah kami yang meneguhkan imanmu, hampir-hampir kamu cenderung kepada mereka orang-orang yang zalim, cenderung kepada ketidakbaikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah permohonan kita, senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan keteguhan sepanjang kehidupan kita, dengan terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, kemampuan bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menjauhi dan meninggalkan apa yang dilarang Allah. Semoga itu menjadi bagian sebagai upaya Allah terus hadirkan rahmatnya, sehingga iman Islam kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita menghadap Allah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman, dalam keadaan berislam, dan Allah himpunkan kita bersama dengan hamba-hambanya yang saleh. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, bila kita baca dan kita tadabburkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ada ayat-ayat yang mengingatkan kita akan itu, bahwa hidayah, bahwa keistiqomahan kita, keteguhan kita dalam kebaikan, ketaatan bersama orang-orang baik semata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa dianjurkan untuk mengiringi rahmat tersebut dengan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang kemudian memberikan gambaran kepada kita akan perintah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, la tuzigh qulubana, jangan engkau palingkan hati ini setelah engkau berikan hidayahnya, setelah engkau kokohkan hati ini dalam kebaikan ya Rabb, setelah engkau kokohkan hati ini dalam ketaatan ya Allah, setelah engkau mantapkan hati ini dalam kebaikan keislaman, jangan kau palingkan ya Allah. Ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakan kami dari sisimu rahmat, kasih sayang. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau lah zat yang maha pemberi. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, ma'asyiral muslimun, pun mengajarkan kepada kita ketika diperlihatkan kepadanya dengan semua kenikmatan yang Allah karuniakan, kemukjizatan, kemu'jizatan dan kekuasaan yang Allah berikan, karena beliau sadar itu semuanya adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka doanya diabadikan di dalam Al-Quran, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadika salih.
Demikian pula Nabiullah Ibrahim alaihissalam, doanya diabadikan dalam Al-Quran, bahwa bisa istiqomah dalam kebaikan itu semata rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Teguh di atas kebenaran itu pun juga semata rahmat Allah. Maka dalam surat Asy-Syu'ara, Nabiullah Ibrahim doanya diabadikan dalam Al-Quran, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Inilah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Agar hidayah iman, agar nikmatul iman, nikmat Islam, nikmat ketaatan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa karuniakan kepada kita, sampai kita menghadap Allah dalam keadaan beriman, dalam keadaan muslim. Mari kita senantiasa iringi dengan senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah teguhkan hati kita, Allah teguhkan iman kita, Allah teguhkan Islam kita, Allah teguhkan kebaikan kita, dan kita iringi dengan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat istiqomah yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan. Semoga dengan dua hal itu, ma'asyiral muslimin, kenikmatan iman yang Allah karuniakan saat ini, kenikmatan bisa melaksanakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan sampai saat ini, kenikmatan bisa meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, ataulah kemudian kita jatuh dalam larangan Allah, kemudian kita bisa mengiringi dengan penyesalan. Kita mampu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita mampu memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan terus kita memohon kepada Allah keteguhan dan syukur kita kepada Allah, nikmat itu terus terjaga, Allah karuniakan kepada kita sepanjang kehidupan kita sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, memohon sebagaimana yang dimohon oleh Nabiullah Ismail alaihissalam, tawaffani musliman, ya Allah wafatkan kami, wafatkan diri dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis salihin, dan pertemukan diri ini dengan hamba-hamba yang saleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.